Halo sahabat, kalau kita menanam anggrek dendrobium di rumah, bisakah ditanam dengan menggunakan pot atau sesuai dengan habitat aslinya? Bagaimana hasilnya? Dari literasi menurut pakar anggrek, dendrobium adalah anggrek yang bersifat epifit, yang hidupnya menempel pada batang, dahan atau ranting pohon yang sudah mati. Akarnya sebagian menempel pada medianya, sebagian menjuntai bebas di udara. Anggrek juga dapat menempel pada pohon yang masih hidup tanpa mengganggu pertumbuhan inangnya. Jadi silahkan ikuti terus videonya, saya berbagi pengalaman dan tips menanam anggrek dendrobium di pot dan di batang kayu agar pertumbuhannya maksimal. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Melihat akar begini sangat menggemaskan ya. Seperti ini sahabat bisa lihat tumbuh subur. Akarnya sudah gondrong, panjang, sudah keluar dari potnya. Sangat membahagiakan hati ya kalau melihat tanaman yang kita rawat, walaupun belum berbunga, hati sudah bahagia. Dan dengan penuh keyakinan kalau melihat akar begini, tanaman kita pasti akan berbunga. Anggrek dendrobium ini sudah saya rawat 2 tahun lamanya. Dulu waktu saya beli masih anakan, tanaman tidak lebih dari 1 jengkal kita. Dan pada waktu itu saya beli ada beberapa tanaman anakannya dan saya tanam di batang pohon yang sudah mati. Sebagian saya tanam di pot. Setelah sekitar 2 tahun saya rawat, begini penampakannya sekarang. Ini yang saya tanam di pot keranjang rotan sintetis dengan menggunakan media tanam hidroton atau leka. Tidak tahu dendrobium apa ini karena ID-nya sudah hilang. Tapi yang pasti semua anggrek spesies. Yang ini juga sudah hilang ID-nya, tapi terakhir waktu saya buat video pendek tentang anggrek ini masih ada ID-nya. Tapi sekarang sudah hilang. Namanya anggrek dendrobium stratiotes, anggrek spesies, jadi bukan hybrid ya. Sudah nonton short videonya untuk anggrek yang dendrobium stratiotes ini? Begini akarnya banyak tumbuh yang baru. Di video pendek tersebut saya berbagi pengalaman kalau akar anggrek dendrobium stratiotes yang sudah mati, yang sudah kopong, menghitam, kering dan rapuh, jangan dipotong atau dibuang, karena nanti di akar yang sudah mati tersebut dia akan menumbuhkan akar-akar baru seperti ini. Dendrobium stratiotes, anggrek spesies yang mempunyai bunga yang beraroma harum. Jadi nanti kalau sudah berbunga kita tahu ya harumnya bagaimana. Nanti saya informasikan kembali kepada sahabat semua mengenai segala halnya, mengenai keindahan bunganya nanti kalau sudah berbunga ya. Jenis anggrek yang paling populer salah satunya adalah jenis anggrek dendrobium. Anggrek yang termasuk ke dalam marga anggrek epifit. Yang sedang kita ulas sekarang anggrek jenis dendrobium. Jenis anggrek apapun yang akan kita rawat, kita perlu memahami bagaimana karakter dan lingkungan hidup dendrobium di habitat aslinya. Kalau kita sudah paham, kita tinggal menyesuaikan penempatan dan perawatan dendrobium yang sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan jenis anggrek dendrobium yang termasuk anggrek epifit, maka saya menanam anggrek dendrobium ini 2 tahun yang lalu di batang kayu dan
sebagian di pot. Yang ini dengan media tanam hidroton, dapat kita lihat pertumbuhan anggrek yang ditanam di pot begini kelihatan subur, akar bagus, tumbuh tunas banyak, jadi tanaman cepat menjadi rimbun. Yang ini anggrek Dendrobium stratiotes, saya tanam di pot tanah atau gerabah dan menggunakan media tanam arang, pakis cacah, hidroton, dan lain-lainnya di mix saja. Dan ini selama 2 tahun media tanamnya belum diganti. Rencana akan saya repotting, sekalian ganti atau tambah media tanam baru. Belum ada kesempatan untuk repotting anggrek Dendrobium stratiotes ini. Dia tumbuh bunga, dan memang penempatannya saya pindahkan ke tempat yang lebih panas, jadi lebih kejemur sinar matahari. Ini keunggulan kalau kita menanam tanaman di pot, jadi penempatan bisa sesuka hati kita dimanapun yang kita mau. Jadi berbeda ya kalau kita tanam anggrek di batang pohon atau di batang kayu yang besar gitu, ribet mindah-mindahinnya. Kecuali kalau menanamnya di batang kayu yang pendek atau kecil. Sebaiknya kalau menanam anggrek Dendrobium di pot, penempatan jangan terlalu di bawah dekat tanah, minimal 1 meter di atas tanah atau lantai. Sekarang kita beralih ke tanaman anggrek yang ditanam di batang pohon. Yang ini belum berbunga. Penanamannya sama 2 tahun yang lalu. Dari anakan ini keadaannya seperti ini. Jelas kelihatan perbedaannya. Pertumbuhan anggrek yang ditanam di pot dengan yang ditanam di batang pohon mati. Silahkan sahabat tulis komentar di bawah ya. Kalau melihat begini, lebih subur yang mana? Dengan media tanam 2 tahun yang lalu masih sama begini, jadi belum ada tambahan media tanam. Perawatannya pun sama, hanya berbeda dalam penyiraman. Kalau yang ditanam di batang kayu mati ini lebih sering disiram. Berbeda dengan yang saya tanam di pot, bisa 2 atau 3 hari sekali penyiraman anggrek yang ini. Tapi untuk yang ditanam dengan pot keranjang ini, saya siram setiap hari karena menggunakan media tanamnya hanya hidroton saja. Jadi ini yang saya alami, menanam anggrek Dendrobium di batang kayu yang sudah mati. Kalau dibandingkan dengan yang saya tanam di pot, pertumbuhan tanaman anggreknya lebih subur yang saya tanam di pot, walaupun untuk perawatan sama. Ini sebabnya, media tanamnya yang di pot cukup, jadi nutrisi ataupun vitamin yang kita berikan diserap oleh media tanam untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Bukti dari nutrisi yang terpenuhi dengan baik kelihatan dari pertumbuhan akar dan tunas baru. Karena media tanamnya cukup, jadi nutrisi yang tersedia cukup untuk pertumbuhan dari anakan hingga dia berbunga. Berbeda keadaannya dengan yang saya tanam di batang kayu mati. Saya harus lebih sering menyiram kalau dibandingkan dengan yang saya tanam dengan pot. Sebab media tanamnya kurang, jadi untuk memenuhi kelembaban tanaman, saya harus lebih sering menyiram. Begitu juga dengan pemberian nutrisi. Tanaman anggrek yang saya tanam di batang kayu mati ini, karena media tanamnya kurang, otomatis kebutuhan nutrisi yang tersedia juga kurang. Jadi pertumbuhan tanaman kurang begitu subur bila dibandingkan dengan yang ditanam dengan pot dan media tanam yang cukup. Seharusnya ada ditambah media tanam, bisa dengan akar kadaka atau tapas kelapa
agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anggrek yang sudah dewasa. Karena ini media tanamnya dahulu masih anakan ya cukup. Sekarang dia sudah dewasa, jadi harus lebih banyak media tanam. Karena semakin besar pertumbuhan tanamannya, akan semakin besar kebutuhan nutrisinya juga. Jadi media tanam perlu sesuai, tidak boleh terlalu sedikit. Jadi tidak boleh disamakan media tanam untuk anakan dengan untuk media tanam tanaman remaja ataupun yang sudah dewasa. Jadi nanti ini akan saya tambah dengan media tanam sabut kelapa. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Jadi jangan kendor menjalankan protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin ya. Untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.